Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Ramadan dan saya dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dan di sini saya akan membahas tentang bahaya hazard yang ada di rumah. Tapi pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu hazard terlebih dahulu. Hazard adalah segala sesuatu, baik itu kondisi, tindakan, atau potensi yang dapat menyebabkan kerugian seperti cedera, penyakit, kerusakan properti, atau gangguan lingkungan. Jadi intinya hazard itu adalah potensi bahaya yang perlu diidentifikasi dan dikelola untuk mencegah atau mengurangi dampak buruknya. Nah, setelah membuat analisis tentang potensi bahaya hazard yang ada di rumah, saya menemukan 5 kegiatan yang dapat berpotensi. Apa saja itu? Pertama, bekerja terlalu lama di depan komputer. Potensi kondisi bahayanya berupa ergonomis dan fisik. Eh, Potensi tindakan bahayanya berupa duduk terlalu lama dan posisi kerja yang salah. Akibatnya mata dapat meleleh, gatal, saraf kejepit, dan kelelahan mata. Kemudian upaya yang dapat kita lakukan untuk pencegahannya adalah dengan menggunakan meja ergonomis, istirahat setiap 1 jam, dan mengubah posisi duduk. Kegiatan selanjutnya adalah mengisi daya HP. Potensi kondisi bahayanya berupa fisik, potensi tindakan bahayanya berupa korslet listrik, percikan api, ledakan, dan kebakaran akibat kabel charger atau kabel charger rusak atau terbuka. Seperti ini. Dengan chargernya terbuka di bagian sini. Akibatnya dapat menyebabkan ledakan karena HP terlalu panas atau korsleting listrik karena kabel charger rusak. Upaya pencegahannya dapat menggunakan kabel yang layak pakai, tidak meninggalkan HP semalaman saat mengisi daya, dan mematikan HP saat mengisi daya. Kemudian kegiatan membersihkan rumah, kondisi bahayanya berupa kimia, potensi tindakan bahayanya berupa mencampur pemutih, membersihkan lantai, dan menyimpan bahan kimia. Kemudian akibatnya kita dapat menghirup gas beracun akibat deterjen yang mengandung amonia. Contohnya kan ini deterjen seperti ini kan mengandung gas-gas beracun ya, mengandung amonia. Terus kalau misalnya di asal kita campur nanti bisa menghasilkan uap yang beracun. Kemudian bisa juga menyebabkan luka bakar akibat zat kimia yang terlalu asam, dan juga jika kita tidak menyimpannya di tempat yang benar dan dapat dijangkau dengan mudah oleh anak-anak, itu dapat menyebabkan keracunan akibat ditelan biasanya oleh anak-anak. Kemudian upaya pencegahannya tidak sembarangan mencampur bahan kimia, menggunakan alat pelindung, dan menjauhkan dari jangkauan anak-anak. Kegiatan berikutnya adalah makan atau memasak. Potensi bahayanya biologi, potensi tindakan bahaya, makan dengan tangan, memasak, dan menggunakan alat-alat dapur. Akibatnya keracunan akibat tidak mencuci tangan, sakit akibat bahan makanan yang tidak layak, dan kontaminasi silang akibat kebersihan alat-alat dapur yang tidak layak. Upaya pencegahannya membiasakan mencuci tangan sebelum makan, membeli atau mengecek kondisi bahan makanan sebelum memasak, dan menjaga kebersihan alat-alat memasak. Dan kegiatan terakhir yang saya analisis itu berbelanja.
Dan kondisi bahayanya itu adalah kondisi bahaya psikologi. Contoh tindakan berbahayanya berbelanja lebih dari yang dibutuhkan dan berhutang di warung. Akibatnya kita itu bisa jadi impulsif buying nanti, kemudian nanti stres akibat tidak punya uang, depresi karena terjebak lingkaran utang dan kecemasan akibat tidak bisa mengontrol pengeluaran. Upaya pencegahannya belanja sesuai kebutuhan, tidak berhutang, dan mengontrol keinginan dengan hanya membeli yang dibutuhkan saja. Saya pikir sekian dan terima kasih.